Oke, lanjut. Jadi menurut Alfred Cherry-Lewing dalam Puspoprojo, tingkatan dari logika itu ada keterangan, habis itu kesimpulan. Nah, barulah setelah kesimpulan-kesimpulan itu dirangkum menjadi sebuah pustaka atau tinjauan pustaka. Jadi ada beberapa tingkatannya. Ada juga menurut Hasbuwah Bakri, logika adalah ilmu pengetahuan yang mengatur penelitian hukum-hukum akal manusia sehingga menyebabkan pikirannya dapat mencapai kebenaran, ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir lurus. Artinya logika ini adalah petunjuk yang mengatur tentang bagaimana cara orang berpikir guna mencapai kebenaran. Jadi diatur seseorang itu untuk berpikir yang benar gitu. Menurut Ahmad Dardiri mengatakan, studi mengenai metode dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk membedakan penalaran yang benar dari penalaran yang salah. Nah, ini menurut Ahmad Dardiri, logika itu sebagai alat untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dengan demikian, kesimpulan dari semuanya, logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Jadi, semua menyatakan itu dari mulai keterangan, terus menjadi kesimpulan, terus dari yang berpikir bahwa ilmu pengetahuan itu, logika itu adalah ilmu pengetahuan yang menuntun sebagai petunjuk orang itu berpikir pada sesuatu yang benar saja. Ada juga seseorang yang berpendapat logika itu alat untuk membedakan yang baik dan yang salah, yang benar dan yang salah. Jadi dari semua pengertian-pengertian itu, yaitu logika adalah suatu alat yang dihasilkan dari pertimbangan akal atau pikiran yang diucapkan dengan kata-kata dan dinyatakan atau ditulis dengan bahasa gitu. Terus sebagai ilmu, logika disebut logika epistemi, atau dalam bahasa Latin disebut logika saintik.
yang berarti ilmu logika. Nah, namun sekarang disebutnya logika saja. Untuk definisi umum, logika adalah cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran, dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Nah, ini definisi umum ya. Kalau yang tadi itu, yang pertama itu definisi dari logika secara khusus gitu. Nah, kalau ini secara umum. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke jenis-jenis logika. Ada berapa bentuk logika itu? Di sini logika itu ada 4 bentuk atau 4 jenis. Yang pertama yaitu logika formal. Logika formal merupakan sebuah pikiran atau pengertian logika yang dianggap sebagai logika tradisional atau logika filosofis, di mana dalam hal ini berkaitan dengan studi tentang kesimpulan dengan konten formal dan eksplisit murni. Oke, jadi dalam bentuk pernyataannya dapat dinyatakan sebagai penerapan secara khusus dari peraturan yang sepenuhnya masih dianggap abstrak. Apabila dikaitkan, maka aturan logika formal ini sama dengan yang sudah kita bahas dari pengertian Aristoteles. Adanya sistem formal atau yang disebut dengan kalkulus logis. Ini digunakan untuk mendapatkan suatu ekspresi atau kesimpulan dari satu atau lebih ungkapan atau premis yang lain. Keberadaan tempat ini mungkin aksioma atau proposisi yang jelas, diterima begitu saja, serta dari adanya teorema yang diturunkan dengan menggunakan seperangkat aturan, inferensi, dan aksioma tetap, tanpa menggunakan asumsi tambahan lainnya. Formalisme merupakan sebuah teori dari filosofis yang menyatakan bahwa pernyataan formal, logis, atau matematis tersebut memang tidak memiliki makna intrinsik, namun simbolnya karena dianggap sebagai identitas fisik untuk menunjukkan suatu bentuk yang mempunyai sebuah aplikasi yang lebih bermanfaat. Jadi kalau kita bahas logika formal ini, kita bahas yaitu logika formal ini bisa dibahas atau dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu dari segi bentuk. Logika dilihat dari bentuk dan isi mencakup logika formal, yaitu logika yang hanya membahas kebenaran dari segi bentuk, kevalidan atau kebenaran dalam pengambilan kesimpulan berdasarkan premis-premis. Maka bila mana premisnya salah, maka dipastikan kesimpulannya salah. Jadi bentuk ini berupa ya isinya gitu. Jadi bentuk ini, kalau ibarat kata bentuk itu kan